gugurnya warga negara dalam upaya menuntut haknya dan diabaikannya keamanan sipil. Saya lanjut. Jadi melalui pernyataan bersama ini kami menyampaikan 7 desakan darurat ekonomi yang kami tujukan untuk para penyelenggara negara demi terciptanya perbaikan kesejahteraan masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai negara Indonesia, yaitu kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 7 desakan tersebut adalah, yang pertama, desakan pertama, perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan yang secara wajar dan proporsional. Dalam hal ini, contoh yang bisa kami sampaikan adalah kurangi porsi belanja untuk program-program populis secara signifikan, atau kembalikan transfer ke daerah TKD pada porsinya. Desakan kedua, kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara, serta kembalikan penyelenggara negara pada marwah dan fungsi seperti seharusnya. Salah satu contoh yang kami angkat di sini adalah kembalikan independensi KPK atau pulihkan tata kelola BPK terutama dari konflik kepentingan politis. Itu adalah desakan nomor 2. Desakan nomor 3, hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal sehingga membuat pasar tidak kompetitif dan dapat menyingkirkan lapangan kerja lokal, ekosistem UMKM, sektor swasta, serta modal sosial masyarakat. Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi, dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif. Pemerintah perlu mengevaluasi menyeluruh dan longgarkan tingkat, sebagai contoh, tingkat kandungan dalam negeri atau biasa dikenal sebagai TKDN di sektor yang belum memiliki pemasok lokal berkualitas dan bina industri lokal yang perlu diperkuat melalui investasi SDM, transfer teknologi, dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga dapat melakukan reformasi menyeluruh terkait dengan proses perizinan, sederhanakan prosedur, pangkas rantai pasok birokrasi, dan pastikan transparansi serta akuntabilitas. Desakan nomor 5, prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi. Reformasi desain dari program-program bantuan sosial yang memastikan bantuan terjangkau masyarakat yang memerlukan dan efektif dalam mendukung kesejahteraan yang mencakup mengembalikan program PKH atau program keluarga harapan sebagai bantuan tunai bersyarat, mengkonsolidasikan program-program serupa di berbagai KL supaya tidak tumpang tindih, terus juga memastikan, dan ini yang paling penting, akses kelompok rentan pada program bantuan sosial dan jaminan sosial, baik dengan meluncurkan program baru seperti program bantuan lansia atau disabilitas. Desakan ke-6, kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal. Contohnya, program makan bergizi gratis, koperasi desa atau kelurahan merah putih, sekolah rakyat, hilirisasi, subsidi, kompensasi energi, dan danantara. Pemerintah dapat melakukan implementasi regulasi melalui proses penilaian dampak regulasi atau yang biasa dikenal sebagai regulatory impact assessment. Pemerintah juga dapat melaksanakan proses pemantauan untuk evaluasi program strategis oleh lembaga yang kredibel, independen, dan profesional dan memastikan pelaksanaan program sesuai dengan perencanaannya. Hasil dari evaluasi proses tersebut menjadi bagian dari perbaikan keberlanjutan sebuah program. Desakan ke-7, desakan terakhir yang ingin kami sampaikan adalah tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara
serta demokrasi termasuk memberantas konflik kepentingan maupun pemburuan rente. Kembali kepada amanat Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004, militer hanya untuk pertahanan adalah salah satu contohnya. Contoh lain yang dapat kami sampaikan juga adalah hentikan segala bentuk represi, intimidasi, dan kekerasan. Kami juga meminta kepada pemerintah terapkan sistem berbasis meritokrasi dalam perekrutan pejabat publik dan BUMN. Demikian Mas Iqbal, 7 desakan yang ingin kami sampaikan pada hari ini. Baik, sedikit tepuk tangan hangat dulu.